Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ila wa ma ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa rancangan. Jadi hebatnya Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa rancangan. Karena rancangan itu adalah sifat lemah. Begitu lemahnya seorang makhluk, mau menciptakan sesuatu, rancangan pakai waktu juga. Jadi, kadang sampai 1 bulan, ya, bahkan ada bertahun-tahun rencana. Allah menciptakan 7 lapis bumi juga tanpa contoh. Hebat. Jadi cukup Allah apabila mau mengadakan sesuatu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama juga Allah ingin menghilangkan sesuatu itu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun jadi, kun tidak ada gitu. Jadi Allah cukup. Jadi tanpa contoh. Hebatnya Allah menciptakan 7 lapis langit, semuanya lapis bumi tanpa contoh. Hari ini lemahnya makhluk, ya. Siapa yang paling pintar? Nggak bisa bikin sesuatu tanpa contoh. Pasti nyontek dulu. Nah, ada sisi-sisi yang mereka contoh tiru, gitu kan? Model pesawat mungkin ya. Mungkin niru sisi daripada sifat burung mungkin. Begitu. Dia ada sayap, ada kaki. Gitu. Begitu hadirin, masya Allah, begitu hebatnya Allah ya. Ya. Tapi Allah ciptakan 7 lapis langit sama 7 lapis bumi, sama juga hebatnya Allah seperti menciptakan 1 sayap nyamuk. Waduh, kan itu mah kecil katanya Ustaz. Justru yang kecil itu yang repot. Ya, dalam Al-Quran kan pernah dicontohkan. Orang-orang kafir ngejek. Madza aradallahu bihadza masala. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Allah mah tidak merasa apa gitu. Belum menciptakan makhluk yang terkecil. Justru kalau diteliti, makhluk yang kecil itu yang paling sulit. Coba seekor nyamuk. Kalau kita teliti, Pak. Seekor nyamuk di mana eta jantungnya? Organ tubuhnya komplit seperti ya. Kalau laki mungkin ada kumisnya. Ya, Pak ya. Kalau udah tua ada ubannya, di mana naruh ubannya eta? Terus ucusnya titik 2 tuh. Kalau laki mungkin ada bijinya gitu, Pak. Di mana eta naruhna? Ada urat sarafnya, ada matanya, telinganya, urat saraf. Sulit. Walau wajar aja kalau gede mah naruhnya gampang. Seakan-akan seperti itu. Justru semakin kecil semakin sulit. Nampak kehebatan Allah dalam seekor nyamuk. Ternyata belum ada yang bisa sampai sekarang, walaupun menciptakan bikin 1 sayap seekor nyamuk. Mual bisa. Nyieun beas mual bisa, mual. Ada biji beras serupa, mual nggak akan sama. Telur sama. Telur yang keluar dari ayam yang bukan dari ayam beda, jauh. Wah. Nah gitu. Daik kanan jelemanya.
Mual nggak akan sama Pak, mual. Eta hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala nya. Jadi Masya Allah begitu murahnya Allah, walaupun Allah Maha Mampu murah. Rahmat Allah tuh murah. Ya, ini fasilitas dunia ini gratis Pak. Udara, aduh kalau dibungkus pakai tabung oksigennya, umur sampai umur 60 tahun. Wah, sebenarnya bang, numpuk sama tabung kita doang ini sebenarnya. Mungkin satu RT, satu kecamatan, ini khusus tabung si Anu doang satu orang. Jadi nggak perlu banyak orang di dunia, ya. Karena memang rahmat Allah itu Masya Allah murah Pak. Itu mahal tuh. Cuma kitanya yang malas, kitanya yang malas minta. Allah mah senang kalau dipinta. Cuma yang 3 ini yang nggak boleh dipinta. Maksudnya walaupun dipinta itu karena sudah tanggungan Allah, ya karena sudah ditulis dalam rahim. Mana? Rezeki. Ya. Rezeki nggak kudu dipinta Pak. Allah udah ngerti. Walau Allah ciptakan, Allah kasih rezekinya. Nggak usah diingetin lagi. Nggak usah. Paling minta apanya? Berkah. Nah, kalau berkah, belum ada jaminan pinta yang belum ada jaminan berkah. Nah, tuh. Itu kalau rezekinya sudah ada jaminan. Tapi kalau berkah belum, itu yang dipinta. Ya Allah berkahkan rezeki saya. Gitu. Ya. Masya Allah. Allah nggak kudu diingetin. Cukup 1 kali. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua jodohnya. Sudah ada jodoh tuh. Itu. Jodoh tuh Pak Masya Allahnya. Boleh dipinta. Tapi memang kalau jodoh pasangan itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada. Sudah Allah tulis pasangan anak. Ya, cuma yang kita pinta, ya Allah cocokkanlah jodoh saya. Begitu. Tenan naon eta mah. Ya. Karena kalau kecocokan belum tentu ada jaminan. Solehkanlah, solehakanlah. Jangan disolehkan. Pukul saya laki, minta doa soleh atau laki-laki datang. Kalau soleh itu laki Pak. Kalau perempuan solehah, gitu. Jadi solehakanlah pasangan saya. Itu belum ada jaminan masalahnya. Nah itu boleh. Tapi tidak sedikit orang naik harga dirinya gara-gara punya pasangan. Naik loh, ibadahnya naik jadi lipat. Bener. Salat orang bujangan dengan yang sudah kawin lipatannya 70 kali lipat, jauh. Belum dia pakai sunnah lain. Gitu kan. Belum dia punya anak 1, anak 2. Semakin anak banyak loh. Salatnya khusyuk hebat, nilainya tinggi. Coba. Orang mah teu boga anak, teu khusyuk kan aneh. Cik Allah teh sia kok. Gitu kan? Tuh. Tapi berapa banyak juga seorang karena pasangannya itu ya, semakin luntur ketaatannya. Gitu. Jadi alhamdulillah nu duda-duda nya anu bujangan-bujangan alhamdulillah gitu. Pan aya nu nyeri hati atuh kahin gara-gara pasangan. Bahkan geus kawin embung deui ngaji, embung deui salat. Sibuk euy banting tulang gara-gara pamajikan tuh. Usia begitu keur ngorak mah rajin. Begitu dapat pasangan, waduh ambles. Aya anu kitu. Tapi di mah moal aya. Moal di dieu mah soleh kabeh dieu nya. Bager di dieu mah. Amin. Walaupun di dunia dia tidak merasakan seperti itu pasangan, sudah Allah janjikan. Tuh, ya. Geus disediakeun Pak ulah hariwang. Ini janji Allah wa khalaqnakum azwaja. Kami sudah kepasang pasangan nih. Pasti dipasangkeun. Henteu di dunia, di alam kubur. Tuh. Oh, itu aing pamajikan kamu di dunia. Kalau di dunia mah lebay kamu ntar lihat saya. Kalau di sini pun gak ada yang lihat, kamu doang. Gitu kan? Terus di surga bah. Ya alhamdulillahnya, masya Allah. Terus yang ketiga, umur. Nah itu, nggak usah minta mati, nggak usah. Mati itu sudah pasti. Nggak usah gantung diri deh, nggak usah bunuh diri, nggak usah. Mati itu pasti datang, nggak pasti datang. Karena sudah ketentuan. Cuma yang boleh dipinta. Ini mati saya husnul khotimah apa sul khotimah. Nah itu pinta kita husnul khotimah. Boleh. Ya Allah saya matikan. Jangan. Rek naon siapa ya?
Tuh. Justru kalau orang minta mati itu berarti dia nggak mau mengamalkan perintah Allah. Nggak mau mati, pasti matinya. Jadi harapan tinggi kos orang mancing kan ya. Ya, kos tukang mancing. Kos tukang mancing harapan tinggi ke Allah. Terus wah, bunga gitu kan. Aduh, meuli 2 kilo dijeburkeun deui. Di situ diuseupan deui. Mending eta dahar bawa baliknya. Tapi harapannya tinggi istiqomah itu benar. Berharap. Terus berharap sampai ke maghrib. Hebat eta. Hebat. Urang ka Allah teh berharapnya seperti itu. Ya, kita ditugaskan hanya untuk meminta. Adapun yang mengabulkan adalah Allah. Ya terserah Allah. Jangan terserah kita. Kalau kita minta sesuatu lalu pinginnya itu harus terjadi seperti itu. Manakala Allah tangguhkan doa itu, maka kita akan muncul ketidaksadaran. Ya Allah, saya mendoa ini semua karena Engkau yang Maha tahu tentang diri saya. Kabulkanlah. Gitu kan. Kadang-kadang doa haji malah sehat, enggak Covid kan? Haji itu tulus jadi sehat. Gitu. Wah, cenah aing ngedoa teu dijabah, lain teu dijabah. Allah nyaho tentang diri kamu. Ini untuk ini dulu beresin. Repot kalau kamu bawa ini ke sana, repot ntar. Ya gitu. Repot. Maka Indonesia hebatnya dijabah kabeh. Nyantong aya nu ka Mekah heulakeun. Nah, sina salat we berjamaah heula di masjid cenah pinuhan, kayak karak itu bareng-bareng gitu. Ya, tuh. Dan ya, Masya Allah. Jadi manakala seseorang berbuat baik, maka hatinya oleh Allah akan ditenangkan. Tentunya. Tapi sebaliknya, manakala seseorang ini tidak berbuat baik atau berbuat kesalahan dengan sahwa atau dengan sendirinya Pak, atau dengan sengajakah, atau dengan keilmuannya dia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membiarkannya. Tidak langsung nyiksa Pak. Moal. Bagerna Allah, baiknya Allah, begitu kita berbuat dosa tidak langsung ditindak. Hebat. Ya. Tidak langsung disiksa oleh Allah, tidak. Engkewekeun antep. Eta bager. Baik, ya. Kasih sayang bager Allah teh bager. Ya. Coba lamun urang. Ya, amun orang ya, aduh anak 3 kali nggak nurut saja ada ancaman, nyata ancaman anak. Tapi Allah, Masya Allahnya, dan mulia, maka tanamkan bahwa selalu berharap dalam hati, ya, tanamkan dalam hati, pandang di dunia ini oleh mata hati ini bahwa rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas. Kenapa? Karena ada ayat la taqnatu mir rahmatillah. Dengan ayat itu jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Memang manusia enggak akan lepas daripada salah, kecuali orang-orang yang sudah dijamin. Manusia ini enggak lepas daripada salah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus, jangan stres, jangan galau. Ya, bahwa rahmat Allah itu luas. Dari sisi lain enggak bisa, sisi lain lagi. Banyak jalan, banyak jalan, tuh, banyak jalan. Walaupun seluruh makhluknya tidak menyembah Allah, yes, tidak menyembah Allah nih. Seluruh makhluk tidak menyembah Allah, bahkan mengkufurkan Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah, bahkan menuduh Allah punya anak. Waduh, ripuh. Ya, tetap keagungan Allah nggak akan luntur, mual, Pak. Nggak akan luntur, mual. Tetap Allah Maha Agung, mulia. Walaupun seluruh orang maksiat, semuanya maksiatnya, tetap ya rahmat Allah akan turun terus. Ya, diberi dahar, diberi sehat, diberi tertawa. Aduh, tertawa teh mahal Pak, mahal. Tertawa teh mahal Pak. Ada orang masuk kantor tegang, balik di kantor ka imah tegang di bae. Kira serina di pos ronda doang, geplek, wah gitu doang. Aya orang seri nanti di pos ronda doang. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa seri di pos ronda. Di kantor tegang, di rumah
tegang. Begitu main gapleh tertawa dia. Waduh, hebat. Masya Allah. Mahal eta Pak, mahal. Tapi ulah seserian wae Pak dimake. Ya, aduh. Yang paling banyak hiburan tuh Nabi jeung keluargana gitu, sahabatnya. Dikirain jeung saha jeung Nabi itu tegang banget. Ya, Nabi ge sok slow we lah. Slow. Kadang-kadang Nabi menampakkan rileks, slow dengan sahabat, tidak terlalu tegang. Ya. Kadang-kadang Nabi juga serius, menangani serius. Tidak semua serius, tidak. Tidak. Masya Allah. Itu hanya memang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan as-Tsauri, dari Sufyan as-Tsauri. Ya, radhiyallahu an. Wa huwa syaikhul Imam Malik. Imam Malik tuh, ya, yang mengarang kitab Muwatta. Ya, termasuk salah satu kutubus sittah. Beliau mengatakan, kullu masyiatin nasyiatin an syahwatin istiyaqun nafsi ila syai'in fa kullu maksiatin adapun semua maksiat nasyiatin yang muncul an syahwatin daripada keinginan istiyaqun nafsi karena dorongannya nafsu ila syai'in kepada sesuatu fa innahu maka sesungguhnya itu maksiat yurja maka diharapkan apa gufronuha pengampunannya. Ya. Jadi semua maksiat yang muncul karena syahwat itu kan kita ini punya syahwat. Salah satu mulianya manusia karena punya syahwat Pak. Ya. Jin atau malaikat itu memang standar iman nate. Segitu aja malaikat. Kenapa? Syahwatan. Sebab yang menjadi nilai itulah syahwat. Nafsu, waduh. Ya, yang bikin nilai seseorang ibadah karena ada coba lam nafsuan. Wajar baik dia mah salat, ngaganggu. Gitu. Nilainya sedikit. Ibadah diiringi dengan ujian, tapi lulus, nilainya tinggi. Daripada seseorang ibadah tidak ada ujian. Oh, gitu. Nilainya tinggi Pak. Kalau ada syahwat itu nilainya tinggi. Wah, berontak. Perang nih antara syahwat dengan badan. Memang benar ibadah itu yang tidak sesuai dengan nafsu. Kalau ada ibadah sesuai dengan nafsu, kecuali kawin doangnya. Itu doang. Kecuali pengantenan baresep eta mah geus ibadahnya resep. Da eueuh jelema beda rindu aing resep banget salat duha. Kamu salat tahajud mah jarang. Justru ibadah itu yang bertolak belakang dengan nafsu. Aduh beratnya. Justru nafsu itu yang bikin jadi nilai seseorang. Maka setan dari situ, dari syahwat ngegodana. Dari otak kadang-kadang dia pikir baik, dari ini dia pikir baik, dari mulut dia bicara baik, ya. Mungkin dalam hati dia pernah ucapan la ilaha illallah nempel Allah itu kuasa, walaupun tidak sempat bilang tuh Allah yang maha kuasa. Sebenarnya itu dengan maha kuasa itu sudah sifat Allah dia sebut. Dalam ilmu marifat dia sudah kenal Allah. Ya, cuma belum ada kekuatan bilang Allah. Dengan sifatnya saja dia sebut, itu dia sudah mengenal Allah. Kepada yang di atas. Tahu mah nu gawe di luhur. Ya, kepada tergantung siapa yang maha kuasa cenah. Tuh. Yang maha kuasa itu Allah. Ya, sifat kata ilmu tauhid, maka ilmu tauhid itu bahasanya ayarifa, mengenal. Mengenal itu bukan berarti keseluruhan, tidak wajib keseluruhan. Dengan satu sisi dia tahu itu sudah mengenal. Contoh, kamu kenal Jaid, kenal ini enggak? Si Jaid. Si Jaid itu karena terkenal. Dari mana kamu kenal si Jaid? Karena pinternya, gitu kan. Tapi kamu sudah pernah lihat belum? Karena cerdasnya katanya gini. Jadi muncul sifat si Jaid cerdasnya dia tahu karena cerdas. Maka seakan-akan dia sudah mengenal si Jaid. Tuh. Beda dengan fikih. Kalau ilmu fikih itu ayat lama bahasanya harus tahu. Kalau imam ruku harus kelihatan rukunya atau suara harus kedengar. Iya. Suara imam ruku harus kelihatan rukunya. Imam itidal harus kelihatan atau suara
harus ada tuh, begitu. Nah, kalau makrifat itu tidak. Begitu kita hujan, Masya Allah, bilang Masya Allah saja. Masya Allah, itu sudah mengenal Allah, Pak. Namanya beda dang, buset aing hujan. Apes aing terus ulah. Ya, yang bikin apes itu kita sendiri, doa kita sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Maka setan ini penting, perlu ada. Ya, setan itu harus ada. Kenapa? Karena dia musuh. Dalam ayat banyak menerangkan tentang makan, hati-hati jangan ikutin setan, musuh kamu. Dalam surat Yasin juga, hati-hati kamu jangan menyembah setan. Setan itu musuh kamu yang jelas. Loba setan diterangkan oleh Al-Quran, setan itu musuh. Berarti kalau seseorang bermain ada musuh itu ada nilai. Coba. Main bola, kenapa dia bisa jadi juara dunia? Dikenal, dapat penghargaan. Karena ada musuh. Gelon teh jelema. Aing menang cenah naon 20 ronde. Sama siapa? Ya sendiri masukin. Pawai leuy. Aduh. Tah eueuh nilai sedikit. Eueuhnya. Tah begitu setan tuh ada, semakin meningkat nilai salat. Itu. Oh, dia orang hebatnya. Maka hebat deh. Pokoknya setan teh kudu aya, ulah dieuweuhkeun. Sebab itu yang bikin nilai. Tapi lamun sakaratul maut kudu dieuweuhkeun, doa. Ya. Tapi hati-hati kalah sama setan. Aduh, riuh Pak. Ya. Jadi setiap kesalahan yang muncul daripada keinginan syahwat, maksiat, kesalahan yang muncul daripada syahwat, ya, dorongan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, kata beliau Imam Malik, kata Ustaz Jamnuri. Maka itu ada harapan untuk diampuni karena dia satu saat akan menyesal. Dia muncul karena itu berbuat karena nafsu. Maka suatu saat dia akan menemukan penyesalan. Penyesalan itulah. Nah, jadi penyesalan itulah tidak ada keinginan untuk berulang. Lu hanjakal aing mancing itu. Itu kan, teu meunang wae teu. Hanjakal aing nonton, hanjakal aing ieu, hanjakal loba hanjakalna. Nyesel lama-lama nyesel. Tuh. Jadi ada harapan untuk diampuni dan dia juga ada harapan untuk tobat. Kalau berbuat sesuatu salah karena dorongan nafsu, Masya Allahnya, dunia nyesel. Dalam penyesalan itulah dia tidak ada keinginan untuk kembali lagi. Walaupun kembali lagi, tetap dia sempat nyesel, gitu kan? Sempat jalannya, atau berbalik lagi, ya nyesel lagi, tobat lagi, begitu. Ya. Begitu maksiat iringi terus penyesalan, ya. Terus wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat nasya'at yang muncul maksiat angkibrin daripada merasa besar. Ya, dari takabur, aida wal fadli, ya, merasa unggul, fa innahu la yurja, maka tidak ada harapan ghufranuha, pengampunannya. Li'anna masyata iblisa, sesungguhnya maksiatnya iblis, karena bukti itu maksiat asluha, asalnya itu maksiat minal kibri, daripada sombong. Masya Allah. Jadi tapi kalau maksiat karena muncul dari kesombongan itu sulit, Pak. Untuk kembalinya itu sulit. Untuk menyesalnya itu sulit. Kalau muncul dosa maksiat karena sombong. Tapi kalau nafsu mah mudah, dia nyesal, aduh aing mau dia. Tapi kalau karena sombong, maksiat karena dia sombong, ya, merasa gede, merasa besar, gitu kan. Akhirnya dengan rasa besarnya dia berbuat semaunya, kesalahan. Nah itu sulit. Kenapa? Karena si iblis itu, kenapa sampai dikutuk? Karena itu doang. Kan ceritanya gini. Si iblis itu tahu dia Allah menciptakan dengan kuasanya, menciptakan Nabi Adam, tahu. Karena memang orang lama dia di surga. Senior gitu kan? Senior, Pak. Diciptakan iblis, Nabi Adam tahu. Kehebatannya Allah nampak. Tuh. Akhirnya geus kitu kan ujian bagi si iblis juga tuh.
Diciptakannya tahu, segala macamnya tahu. Setelah itu suruh menghormat dia. Duki mana ceritanya? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa? Maka ma mana'aka, ya. Allah tasjudu maka pakailah. Kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang menghalangi kamu sujud? Gitu. Sehingga ikan itu id amartuk, itu kan perintah saya, kata Allah. Saya menciptakan kamu kok. Gitu kan. Akhirnya qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Tuh, muncul kan? Karena tahu selak-beluknya, karena sifat muncul. Tuh. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia itu tanah, saya tahu. Fakhruj, kata Allah, udah diusir. Ya, fama yakunu laka an tatagharu fiha fakhruj innaka minas sagirin. Cik Allah teh. Kalau gitu kamu keluar dari sini. Ya, dan kamu akan jadi kecil. Hina maksudnya gitu. Waduh, jadi kalau merasa besar ujung-ujungnya jadi kecil. Bukannya tobat si iblis, bukan. Bukannya merasa salah, enggak ngaku gitu ngerasa salah, ente malah patembal-tembal we jeung Allah. Kalau begitu, qala rabbi anzirni ila yaumil ba'tsun, ya Allah. Ya, kalau saya sudah diusir dari sini, saya kasih tempo aja. Saya minta tempo, gitu nangtang. Saya minta umur panjang. Jadi moal paeh Pak Jurik mah moal. Setan mah moal Pak, moal paeh paling lompat doang we. Tuh. Ila yaumil sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin, kata Allah. Silakan saya kasih waktu kamu sampai hari kiamat umur kamu. Tuh. Waduh, nangtang sih. Terus tugas semua, lauguyannahum, saya akan sesatkan dia. Tuhnya, saya akan sesatkan semua anak Adam gara-gara dia tuh. Waduh, gitu kan. Suruh menghormat saya enggak mau. Gara-gara gitu doang. Karena apa tembal-tembal? Gini nembal lagi, nembal enggak, seakan-akan dia enggak pernah salah. Justru dengan tidak taatnya kepada Allah, pada dia dekat dengan Allah, dia tidak nurut, itu suatu kesalahan besar, Pak. Gitu ya. Kalau seseorang dekat dengan raja, berbuat salah, itu walaupun berbuatnya salahnya itu seperti kopral istilahnya, itu besar hukumannya bagi dia. Gitu kan? Karena lain lagi derajatnya tuh, lain lagi. Kalau kopral paling digebuk, iya mah paling lain lagi urusannya. Karena tinggi. Kasih iblis gitu, ngomong gitu doang, kutak. Beda dengan Nabi Adamnya. Kalau Nabi Adam itu begitu, ya. Kan kata Allah, ya. Qala ma anhakuma. Pan saya teh geus ngalarang, Adam kamu tuh jangan buah itu. Aing geus si iblis kan sumpah, wa qasamahuma. Si iblis datang ke surga, membawa sumpah dengan membawa nama Allah. Nabi Adam itu, masya Allah, hatinya Allah doang. Begitu disebut nama Allah, enggak seluluh, enggak mungkin bohongi orang. Gitu, ya. Meskipun pan kata Allah teh kamu udah dibilangin, jangan kamu dekatin itu. Akhirnya kemana? Qala Rabbana zalamna. Ngaku tuh Nabi Adam. Walaupun turun dari surga ke dunia, di dunia banyak sebab orang-orang soleh, gitu kan? Ya. Di dunia banyak orang-orang soleh, bahkan wali-wali, nabi-nabi lahir di dunia ya. Tuh, dengan sebab Nabi Adam karena ngaku doang. Qala Rabbana. Nabi Adam dengan Siti Hawa mengatakan, Qala Rabbana zalamna. Wahai Tuhan kami, saya telah menzalimi diri. Tuh, untuk melentang tuh. Jadi kan, justru memang kadang-kadang diem itu adalah emas. Kadang juga diem juga memang karena sakit gigi, ayah gitu kan. Karena diem juga salah banyak gitu. Lihatlah situasi, ya. Masya Allah. Jadi semua maksiat kalau muncul dari syahwat itu ada harapan untuk tobat. Ada harapan untuk diampuni. Kenapa? Karena ujungnya dari syahwat nafsu itu pasti penyesalan. Dengan penyesalanlah itu dia tidak akan ada sedikit hati bergetar atau mengatakan saya tidak akan berbuat lagi. Gitu. Tapi kalau maksiat muncul dari karena sombong, itu sulit. Di harapannya itu harapan untuk diampuni itu sulit. Kenapa? Karena si iblis itu gara-gara kayak gitu. Terus
Kalau nggak diikutin terus, maka lama-lama nambah gede, nambah besar. Si Fir'aun itu makhluk yang paling jelek. Kenapa makhluk paling jelek? Orang iblis aja nggak berani ngaku Tuhan. Fir'aun mah berani. Ana rabbukumul a'la. Waduh, eta si iblis teh kaget. Wih, hebat si Fir'aun. Aing gitu wani nyebut gitu. Nusa gitu dikutuk aing gitu wani. Saya nggak boleh Tuhan, tapi kamu dasar. Manusia itu begitu, Pak. Jadi kalau sampai bilang ana rabbukumul a'la, si iblis saja nggak berani. Ya nggak beraninya. Kenapa? Karena sudah masuk besar hari besar, merasa akhirnya sampai dia ngaku tuh Tuhan. Ya. Mas fa innahu la yurja kubra li anna masih iblis karena asluha minal kibr. Sebab kibernya, Masya Allah, ini penting ya. Banyak maka ulama-ulama ya, ulama-ulama sufi, ulama-ulama. Jadi untuk menghilangkan kesifat ketaburan itu memang bukan yang indah-indah, yang lezat-lezat, bukan, Pak. Ada seseorang datang mau berguru kewalian. Syaratnya wali itu harus bersih hatinya, Pak. Ulaya sombong. Semua manusia rata, semua sama. Mau mandang ini, mau mandang itu, semua sama. Ini makhluk Allah sama seperti saya. Gitu kan? Pintu dari perkewalian. Mau lihat makhluk bagaimana gitu hakikatnya. Ya, contohnya kalau lihat kucing yang banyak buduknya. Ya, kalau kita masih merasa lebih baik, kucing itu kalau udah mati udah beres. Nggak ada tuntutan lain. Ya, tapi kita Masya Allah. Dibaca terus sehingga muncul sifat luluh gitu. Ya. Jadi begitu seseorang mau belajar kewalian, maka dituduhkan di sana tuh di hutan. Di hutan itu, di hutan sana. Ternyata ada gubuk di sana, dan di sana juga banyak hewan-hewan akur gitu. Kambing makan satu daun sama serigala alakur gitu. Waduh. Mana itu orangnya? Orang pengembala. Maka dipanggil, ngapain kamu sini? Saya mau belajar kewalian. Waduh. Kalian ya udah duduk kamu di situ makan. Panggil anjing, Pak. Anjing temenin makan ya. Suruh nemenin siapa? Anjing. Silakan makan. Bopi sini, temenin tuh makan tuh. Kalau sudah beres. Kalau masih merasa kamu, tuh anjing lebih hebat, lebih najis daripada kamu. Justru sifat hati yang musyrik itu najis. Pengen dipuji itu najis. Waduh, ya, gitu kan? Najis. Maka begitu lama makan, akhirnya lama-lama sama juga. Bersih itu ya. Muncul, nggak usah lama-lama, pulang aja sana. Gitu ya. Begitu. Jadi pintu pertama jadi wali itu gitu. Ya, hati tidak takabur. Jadinya, Masya Allah, makan bareng segala macam, gitu kan. Gitu. Ya kadang-kadang Nabi juga berjalan sama sahabat. Kadang-kadang juga Nabi sendirian, ya, dan sahabat. Jadi Nabi berjalan sama sahabat bukan menunjukkan saya ini punya sahabat, bukan, tidak. Kadang-kadang sahabat ini kan berbincang-bincang, nanya masail. Juga lagi pula sahabat itu selalu menjaga wahyu. Ini jangan di jalan ini ada turun wahyu, ya, ada turun wahyu, gitu kan. Akhirnya gitu. Atau maka ditiru oleh kita pun berjalan minimal 2 orang 3 orang. Kenapa? Setidaknya yang 2 orang ini menjaga kita, menjaga kita daripada maksiat, gitu kan. Kalau ada 3 orang kita berjalan, kita ada niat buruk, pasti yang 2 ini menghalangi. Setidaknya 1 orang akan menghalangi. Ada kata-kata yang menghalangi, jangan kamu begitu, gitu, ya. Kalau kita sendirian bablas. Walaupun ada Nabi satu hari Nabi berjalan sendiri, ya, pagi-pagi bergegas ke sana, tidak ada yang tahu, hanya istrinya doang yang tahu. Maka begitu Nabi meninggal dunia, maka nanya Abu Bakar radhiyallahu an, khalifah yang pertama, wahai Aisyah putriku, apakah ada kerjaan Nabi yang saya belum kerjakan? Ada. Apa? Nabi kalau pagi ke sana, ternyata ada wanita tua, ya. Kalau pagi disuapin sama Nabi, dia rebus itu, empuk, dan wanita tua buta lagi. Udah gitu ngomong macam-macam. Kamu jangan dekat Muhammad ya. Muhammad itu orang sesat. Baru yang nyuapin dia tuh dia Nabi Muhammad.
Oh itu kalau pagi dia ke sono, bah, iya. Ngapain? Oh ternyata marah, iya ngasih makan. Nah, Abu Bakar tenyawan, diasupkan korma, iya nak, roti nukasur. Iya malah bukan ini, bukan yang biasa ini katanya. Yang biasa itu halus. Waduh. Ya Allah Nabi empuk-empuk lah. Tuh, kanyawan jadi ketahuan. Memang biasa yang halus tuh kemana? Oh sudah meninggal. Siapa dia emang? Itu Muhammad. Muhammad. Oh maka masuk Islam seperti itu Pak. Ya, zaman Sayyidina Abu Bakar. Allah, pantesan kamu kasar, belum tahu ya cari-triknya. Iya. Nah seperti itu kadang-kadang seperti itu. Ada nabi, tinggal nabi itu tidak ketahuan orang. Ada nabi memang istrinya pun tidak tahu. Ya. Ada nabi tidak tahu, istrinya pun tidak tahu, mengerjakan nabi kan suka di luar. Kadang-kadang sebagian sahabat juga tahu, sebagian sahabat tidak. Maka yang tahu itu buru-buru, kadang-kadang mungkin ada yang telat begitu. Ya, jadi pantas hadis itu banyak. Hadis itu banyak. Kadang-kadang Nabi di luar rumah, di dalam rumah. Kalau di luar rumah istrinya kadang-kadang nggak tahu, begitu. Ya, masya Allah, hadirin. Ya, itu intinya semua untuk menghilangkan apa? Rasa, Pak. Ya, rasa itu yang nggak boleh. Ya. Pengen rasa bener, rasa ini, aduh nggak bolehnya. Bener sih nggak apa-apa, tapi rasanya itu nggak boleh. Ya, saya yakin bener dah. Tapi kalau merasa bener itu banyak salahnya. Kalau merasa bener banyak salahnya. Gitu. Jadi kalau maksiat muncul karena syahwat itu ada harapan untuk diampuni. Tapi kalau muncul maksiat itu karena sifat sombong, maka sulitnya atau jauh untuk harapan kembali. Bizamin annau khairum min sayyidina Adam. Ya. Karena dengan sifat sombong itu si iblis karena merasa baik daripada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam bisa jadi mulia kayak gitunya? Hebatnya. Sebab di situ akan lahir dari beliau ini pimpinan para nabi, ya. Yang mana kata hadis qudsi laulaka lama khalaqatul aflak. Kalau tanpa engkau, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Wayahna ajak jelema ke surga. Saya sudah menyiapkan surga. Tuh, kata Allah menyiapkan surga. Surga itu dihias setiap hari. Surga kita itu disiap, apalagi khusus bulan Ramadan, dihias terus. Diperluas terus, tapi Allah menciptakan neraka satu kali saja, mual menilukaan mual. Ya. Jadi perbanyak urusan masalah surga. Bicara surga lebih baik daripada bicara neraka, gitu kan? Kenapa? Surga lebih luas. Ya, gedung-gedung neraka, puyeng dengan, gitu kan? Coba gedung-gedung surga, alhamdulillah lega, gitu. Ya. Nabi Adam, karena Nabi Adam ini akan jadi khalifah. Jadi masya Allah pimpinan dunia iya. Coba kau bayangkan kalau pimpinan yang mengelola dunia ini dari kalangan setan, kan ripuh. Bentar-bentar aya teko terbang, jelema pensiun ih. Ya, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, aduh ripuh ya. Ya, ripuh tiba-tiba ada WC hidup sendiri kan, aduh. Ngebor sendiri pan ripuh. Wali ana zilata sayyidina Adam alaihissalam karena asluha minasyahwah. Nabi Adam itu karena keinginan dulu makan buah kol karena muncul dari syahwat. Maka mudah tobat. Rabbana zalamna anfusana tanya. Tapi si iblis sampai sekarang belum ada karena tobat-tobatnya belum, Pak. Ya. Kenapa? Karena muncul daripada takabur. Bisa babi istiaqihi ila zauqi samarati syajarati syahwatil muntaha anha. Dengan sebab apa? Nabi Adam ya dengan keinginannya ingin mencicipi buah ya. Buah pohon ya. Yang di situ yang mana oleh si iblis ya, kalau kamu ya Adam, wahai Hawa, kalau kamu memakan buah itu, tahu enggak? Kamu akan jadi raja. Illa antakuna malaka ini au takuna minal khalidin. Kamu kalau makan buah itu kamu akan jadi raja dan kamu akan kekal di surga. Itu kata si iblis. Tuh. Karena dia sumpah tadi Nabi Adam percaya gitu. Ya.
karena munculnya dari syahwat, keinginan. Maka mudah tobatnya Pak. Mudah. Ya. Tapi kalau muncul sombong ini kesalahan, berbuat salah karena sombong itu sulit adanya. Maka semakin salah semakin terus. Coba bisa Pak. Semakin 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Semakin mana semakin sombong meningkat, maka semakin maksiat semakin banyak. Maka ada banyak hadis tidak akan masuk surga karena walaupun di dalam hati seorang ada sifat sombong. Jadi sifat sombong ini sifat Allah, enggak boleh dimiliki oleh hamba. Ada sifat Allah yang boleh dimiliki oleh hamba. Silahkan. Allah Maha Pemurah, maka boleh. Allah Maha Pengasih, silahkan. Ya, itu dimiliki oleh umat, oleh hamba. Tapi ada sifat Allah yang Allah nggak boleh, nggak diberikan, nggak boleh pokoknya. Itu sifat sombong, nggak boleh. Ya, al-mutakabir ini sifat Allah yang nggak boleh dimiliki oleh manusia. Itu Pak. Ada yang tanyaan Pak? Ya, mangga. Bisa dijawab atau bisa PR-nya. Waalaikumsalam. Betul. Tapi dari sisi lain ada juga firman Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Nasib seseorang itu pengertian saya mungkin termasuk rezeki juga. Artinya rezeki orang itu tidak akan bertambah mengira karena rezekinya 10.000. Kalau dia hanya mengerjakan itu aja tetap 10.000. Kan dia mengerjakan yang lain sehingga rezekinya bertambah. Apa itu sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pertanyakan adalah saat tadi Ustaz menjelaskan kenapa iblis itu tidak bersujud pada Nabi Adam. Yang mau saya tanya di situ ada cerita Ustaz bahwa iblis menyatakan akan menggoda anak turunan Adam. Sementara saat perintah itu diperintahkan oleh Allah, saat itu Adam masih sendiri. Mau dijelaskan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak akan merubah ma biqaumin. Ma-nya itu artinya hati. Ya. Jadi Allah tidak akan merubah satu kaum ma biqaumin. Hati seseorang oleh Allah tidak akan dirubah. Hatta yughayyiru ma juga maka ada maknya bi anfusihim kecuali dia merubah sendiri ya. Dalam arti mana? Jadi memang ini berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat. Di dalam hadis yang lain apabila mayoritas orang Islam mengatakan baik kepada seseorang, maka itu akan jadi baik. Mayoritas orang muslim mayoritas bilang buruk, maka itu pun akan kejadian keburukan. Jadi sebenarnya berkaitan dengan adat, ya. Jadi Allah udah tentukan nih. Jadi Allah sudah mengukur rezeki dia, nah, dan usaha-usahanya dia, jadi sudah disediakan oleh Allah. Ya, ini nggak akan keluar daripada usaha yang sudah ditentukan. Rizkinya seperti ini, usahanya seperti ini. Ya. Usahanya seperti ini. Ya. Tukang bengkel. Eta bengkel bisa motor bisa gak dirakit jadi tril, motor beat bisa. Kenapa? Karena bengkel tril sudah disediakan. Gitu. Bengkel tril sudah disediakan. Jadi kalau mau berubah Bapak, memang sudah disediakan oleh bengkel. Jadi kita mah hanya istilahnya naonnya Islam. Cuma kadang-kadang hati kita aja. Jadi Allah tidak akan merubah sebenarnya. Sebenarnya Allah itu tergantung persangkaan hamba. Aing menang 10.000 di mana enggak sih gitu. Yang kedua memang ada yang tidak diketahui oleh makhluk. Kudrat Allah yang tidak diketahui oleh makhluk.
Tidak ada. Ya, nggak tahu. Makhluk pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu bahwa begitu kita minta doa, begitu kita doa begini-begini, ya, ternyata munculnya itu. Malaikat Mikail yang menghantarkan rizki pun tidak tahu, hanya tugas menghantarkan doang. Jadi semuanya kerjanya dia tuh memang sudah sesuai dengan rizkinya. Yes. Ini rizkinya segini, kerjanya ini. Walaupun dipaksa-paksa Pak, boleh mungkin lama, ujung-ujungnya segitu-gitu juga. Toren air 500 liter, kerannya ada 20. Walaupun keran 20, itu kalau ditampung nggak akan lebih 500 liter. Muah. Ya. Walaupun keran 1, tetap kalau ditampung lagi 500 liter. Gitu ya. Emang begitu. Gitu ya. Yang kedua, ya, memang susunan ayat ini setelah Nabi Adam yang surat, kalau enggak surat Al-Anfal ya. Terus walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, terus walaqad mana, terus ya qala ma usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Memang susunan ayat ini Nabi Adam sudah dengan Siti Hawa karena makan itu makan buah khuld itu Nabi Adam sudah berbandingan dengan Siti Hawa. Bahkan dalam kitab Bajuri, sebelum makan itu, Allah ciptakan Siti Hawa, memberi pegang Siti Hawa oleh Nabi Adam, kata Allah, hatta tudian mahra. Adam, jangan kau sentuh. Ada Siti Hawa, kecuali kamu tunaikan dulu mas kawin. Baru di situ ya. Jadi adanya la uguyannahum ajmain setelah cerita uyutan ayat memang sudah Nabi Adam dan Siti Hawa sudah ada gitu. Mungkin itu ya. Kalau kurang itu boleh tanya lagi yang lainnya. Masih banyak ya. Itu saya bisa yang mampunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.